Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film bertema zombie lagi yang rilis pada tahun 2016, yang berjudul The Girl with All the Gift. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Tom McCarthy, yang dibintangi beberapa aktor dan aktris terbaik di Britania Raya, antara lain Gemma Arterton sebagai Helen, Xenia Nanua sebagai Melanie, Anna Maria sebagai Cedric, Paddy Considine sebagai Sersan Park, Glenn Close sebagai Dr. Caldwell. Menceritakan tentang infeksi jamur yang dialami Melanie, seorang anak cerdas, memberi kesempatan bagi para ilmuwan untuk mempelajari kondisinya serta melakukan eksperimen dalam hal menyelamatkan kehidupan manusia, yang kini diambang kepunahan oleh jamur zombie yang semata-mata akan menginvasi kehidupan manusia yang haus akan darah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa di-subscribe dulu ya gengs. Kalau sudah, yuk kita mulai. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Melanie, yang tengah duduk di kursi roda di sebuah ruangan. Tak lama kemudian muncullah dua orang prajurit itu pun langsung mengikat tubuh Melanie di setiap sisinya. Setelah itu Melanie dibawa ke suatu tempat yang dimana tempat itu ada beberapa anak-anak yang diperlakukan sama seperti Melanie dengan kursi dan diikat di setiap tubuh mereka. Lalu datanglah seorang guru perempuan yang bernama Justin dan rupanya anak itu menyukai sosok Justin, khususnya Melanie yang terus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru Justin, di kala pembelajaran. Setelah usai pembelajaran mereka semua pun dibawa kembali ke ruangannya masing-masing. Setelah itu mereka pun diberi makan dengan semangkuk cacing yang cukup aneh dilihat bagi kita. Mengapa itu bisa terjadi? Hingga suatu ketika Melanie yang tengah beristirahat, seorang wanita paruh baya bernama Dr. Caldwell datang dan menanyainya beberapa hal kepada Melanie. Dr. Caldwell pun menyuruh Melanie untuk menyebutkan salah satu angka dari 1 hingga 20 dan Melanie pun memilih angka 13. Setelah itu Dr. Caldwell pun pergi dari tempat itu. Keesokan harinya seperti biasa Melanie dibawa oleh para prajurit tentara menuju ke ruangan kelas. Saat di perjalanan menuju ke kelas, Melanie melihat ruangan 13 tidak terbuka tampak rapat, bahkan di ruangan kelas pun anak dari ruangan nomor 13 tidak berada di sana. Hal itu menyebabkan timbul kecurigaan dari diri Melanie. Tak lama saat kelas melakukan aktivitas kembali, Bu Guru Justin menyuruh anak-anak untuk mengarang sebuah cerita, yang akan ditulis di kertas mereka masing-masing. Setelah waktunya habis, Justin meminta kepada anak-anak untuk bersedia bercerita di depan. Justin yang kini mendengarkan cerita Melanie pun seketika langsung meneteskan air matanya, karena ia sangat terharu dengan cerita yang dibuat oleh Melanie. Seakan-akan Melanie menunjukkan jika dirinya memiliki pemikiran yang cukup dewasa. Setelah itu Justin pun menghampiri Melanie, dan mencoba memegang kepalanya, namun tiba-tiba seseorang kepala prajurit yang bernama Sersan Park datang dan memarahi Justin karena ia telah menyentuh Melanie, di mana hal itu sangat dilarang, yang langsung Sersan pertunjukan terkait apa yang akan terjadi. Ketika nyatanya Sersan Park yang mendekati anak di sana, anak itu pun tiba-tiba berubah seperti ingin memakan tangan Sersan dan diikuti oleh anak-anak yang lainnya. Akan terkecuali Melanie yang tampak terlihat tenang karena bisa menahan diri. Setelah kelas selesai Melanie pun dibawa oleh para prajurit kembali ke ruangannya. Saat sampai di ruangannya Melanie pun berucap sesuatu kepada Sersan Park, sehingga sang Sersan terlihat marah, dan Sersan pun menyuruh prajuritnya untuk keluar, dan tidak membukakan ikatannya kepada tubuh Melanie. Tak lama setelah itu Guru Justin pun mencoba menemui Melanie untuk berbicara dengannya, hingga ketika Justin melihat Melanie masih terikat, karena amarah Sersan Park, ia pun langsung berinisiatif untuk membukakan ikatan dari diri Melanie. Saat sedang membuka ikatan itu tiba-tiba Melanie menyuruh Justin untuk keluar dari ruangannya, karena ia berasumsi jika ia bisa mencium bau dari tubuh Justin,
membuat Melanie begitu kelaparan, namun untunglah Justin berhasil keluar dari ruangan Melanie. Ia pun mengunci pintu tersebut. Justin langsung mengoleskan gel pelindung kepada seluruh wajahnya untuk mengantisipasi gejala infeksi. Malam harinya pun Dr. Caldwell datang kembali dan menuju ruangan Melanie. Setelah itu sang dokter menyuruh Melanie kembali untuk memilih angka, dan di mana kini Melanie memilih angka 4 yang ternyata angka tersebut adalah angka dirinya sendiri. Karena ia merasa penasaran mengapa angka yang selalu ia sebutkan selalu saja hilang, hingga hasil di keesokan harinya Melanie langsung dibawa oleh Sersan Park, namun Melanie tak diantar ke kelasnya seperti biasa, melainkan pergi ke suatu tempat tepat menuju keluar gedung, yang tak lain dan tak bukan di luar sana sudah banyak sekali orang-orang yang mencoba menerobos pagar itu, dan di sana pun para prajurit mencoba menembaki orang-orang yang ingin masuk ke dalam, karena situasi tidak kondusif. Singkatnya, ketika Melanie telah sampai di sebuah ruangan, yang di mana ruangan itu terdapat Dr. Caldwell, dan di ruangan itu pun ada sebuah otak yang dilapisi oleh wadah khusus, dan diberi angka 13. Setelah itu asisten Dr. Caldwell yang bernama Serlik pun menyuntikkan sesuatu kepada tangan Melanie yang dimana hal itu membuat Melanie tampak tidak sadarkan diri. Dr. Caldwell dan Serlik pun kini mulai mencoba mempersiapkan diri untuk proses pengambilan otak, namun sebelum mereka berdua melakukan pembedahan terhadap tubuh Melanie, yang disinyalir mereka melakukan itu untuk menemukan sebuah vaksin. Tiba-tiba Bu Guru Justin datang dan mengancam mereka berdua karena ia tidak terima dengan perbuatan Dr. Caldwell. Karena Justin merasa bahwa anak-anak itu bisa memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini, akan tetapi Dr. Caldwell terpaksa melakukan hal itu, karena ia ingin menyelamatkan semua manusia. Setelah itu juga Dr. Caldwell mencoba membujuknya untuk menurunkan senjata yang dibawa oleh Bu Guru Justin, namun setelah Justin menurunkan senjatanya, tiba-tiba sang dokter menyemprotkan cairan periksa kepada wajah Justin. Setelah itu ia memanggil para prajuritnya untuk kemudian langsung membawa Justin pergi dari ruangan itu, setelah menyebabkan kekacauan. Tak lama kemudian alarm kencang pun kini tampak berbunyi. Setelah itu Dr. Caldwell menyuruh Selric untuk menurunkan penutup jendela. Namun tiba-tiba dari arah belakang terlihat ada sesosok makhluk yang langsung menggigit Selric, sehingga sang dokter yang panik pun langsung berlari menuju sebuah ruangan. Hingga ketika Selric telah berubah yang hendak menyerang Dr. Caldwell, di situ juga Melanie yang telah sadar dan panik melihat keadaan, mencoba mengambil sebuah pisau operasi yang tak jauh darinya. Lalu setelah ia berhasil melepaskan ikatan tersebut, Melanie pun langsung pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Setelah ia sampai di luar, Melanie melihat keadaan yang sudah sangat kacau balau, karena pagar tersebut sudah jebol dan para prajurit itu pun berusaha menembaki para zombie yang kini menguasai situasi. Tak jauh dari sana Melanie melihat Justin yang dibawa oleh prajurit merasa punya hati lebih kepada Guru Justin. Melanie langsung menyerang prajurit tentara itu karena tentara itu telah menyakiti Bu Guru Justin. Berkat perlawanan itulah membuat Melanie tidak sadarkan diri. Tak hayal setelah itu Justin seketika membawa Melanie pergi dari situ. Tanpa Justin pikirkan lebih lanjut jika pada dasarnya Melanie adalah salah satu dari zombie-zombie tersebut. Namun ketika mereka berdua hendak diserang oleh zombie, tiba-tiba Sersan Park datang dan menabrak zombie itu untuk menyelamatkannya, yang ternyata di dalam mobil tentara sudah ada Dr. Caldwell, yang berhasil kabur dari zombie itu. Mereka pun segera pergi dari tempat itu dan berhasil menjauh dari kejaran makhluk pemakan manusia yang diberi nama zombie, yang mana salah satunya adalah Melanie. Namun Melanie beda dari para zombie yang lainnya, karena ia memiliki sistem setengah manusia normal dari dalam tubuhnya, namun tidak sepenuhnya manusia, karena ia juga sewaktu-waktu bisa berubah menjadi zombie. Keberadaan Melanie sebenarnya tidak diterima oleh Dr. Caldwell, Sersan Park dan dua tentara tersebut. Namun Justin pun meyakinkan bahwa Melanie berbeda, yang mana ia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk bagi mereka.
hingga pada akhirnya mereka pun mulai setuju asalkan Melanie menggunakan sebuah masker transparan, agar Melanita menggigit salah satu dari mereka, dan Melanie pun ditaruh di atas mobil. Setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan, di mana salah satu keberadaan manusia yang mungkin masih terhindar dari wabah zombie. Lalu, ketika di tengah perjalanan mereka pun berhenti di sebuah hutan untuk mengambil persediaan air di sebuah sungai, hingga mereka yang kini turun, seketika berhati-hati melangkah agar tidak menimbulkan bunyi yang berlebihan, karena dengan menimbulkan suara para zombie akan tahu keberadaan mereka. Akan tetapi tiba-tiba di sana ada suara aneh dari dalam hutan itu, yang membuat prajurit itu panik dan langsung menembak tidak terarah, dan tanpa menggunakan sebuah peredam. Alhasil suara tembakan itu membuat para zombie berdatangan untuk mengejar mereka. Ketika para tentara itu mencoba menyerang para zombie, Justin pun mencoba melepaskan Melanie, dan membawanya masuk ke dalam mobil. Lalu ketika ada salah satu tentara yang diserang oleh zombie, Sersan Park langsung menembaki zombie itu dan berhasil menyelamatkan tentara tersebut. Tapi sayangnya di lengan tentara itu terdapat luka sehingga Sersan Park melarangnya masuk ke dalam mobil itu dan tentara itu pun berubah menjadi zombie. Sehingga Sersan terpaksa menembaknya saat akan pergi dari tempat itu, namun mobil yang mereka tempati tidak bisa menyala. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki melewati jalur kota London, yang dimana di sana terdapat banyak zombie, tapi disitulah mereka akan mendapatkan banyak makanan yang bisa menyelamatkan mereka ketika kelaparan. Lalu setelah mereka sampai di perbatasan, Sersan Park dan prajuritnya mencoba melihat keadaan di area kota menggunakan sebuah teropong, dan di sana terlihat banyak sekali zombie yang seperti tertidur, karena sudah tak ada lagi manusia yang bisa dimangsa oleh mereka. Berhubung tidak ada jalan lain selain melewati para zombie yang jumlahnya ribuan tengah tertidur, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bisa melewati para zombie dengan berhati-hati dan tidak membuat suara. Mereka yang kini berjalan dengan perlahan, melewati para zombie yang tengah tertidur. Tiba-tiba di sana pun ada sosok zombie yang tengah mendorong kereta bayi. Dengan sadar Dr. Caldwell mencoba menahan kereta bayi itu, karena ia khawatir hal tersebut dapat menimbulkan suara, dan ketika ia penasaran mencoba membuka penutup yang berada di kereta bayi zombie, Dr. Caldwell pun seketika terkejut melihat bayi tersebut telah dimakan oleh seekor tikus, sehingga hal itu membuat para zombie mulai terbangun. Namun karena ketenangan mereka yang mencoba melawan para zombie mendapatkan hasil yang baik, ketika nyatanya mereka berhasil memasuki sebuah gedung yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Karena situasi ini, karena merasa tidak begitu yakin, Sersan memerintahkan para prajuritnya dan juga Justin untuk berpencar, untuk memeriksa tempat itu terlebih dahulu. Sementara itu melayani dijaga oleh Dr. Caldwell dengan tangan terikat untuk menjaga Melanie jika sewaktu-waktu ia berubah menjadi zombie. Saat itu juga Melanie menanyakan kepada Dr. Caldwell, bahwa sebenarnya dirinya itu makhluk apa, dan mengapa ia selalu ditakuti dan dibenci oleh manusia lainnya. Dr. Caldwell pun menceritakan awal mula mereka menemukan anak-anak seperti Melanie. Suatu ketika saat para tentara sedang mencari persediaan makanan di sebuah rumah sakit, mereka tak sengaja menemukan sebuah kejadian yang aneh. Mereka menyebut kejadian itu sebagai neonatal atau kehidupan baru, yang mana bayi-bayi tersebut seperti manusia-manusia yang dilahirkan pada umumnya. Akan tetapi proses kelahirannya sangat berbeda, karena mereka keluar dengan cara menggerogoti organ tubuh ibunya. Alasan bayi-bayi itu berubah menjadi zombie karena sebelum mereka dilahirkan mereka telah terinfeksi oleh jamur, sehingga para bayi itu pun ikut terinfeksi jamur tersebut dan menjadi zombie. Hingga setelah melewati hari yang cukup melelahkan, tibalah waktu malam yang dibuka dengan Bu Guru. Justin berkata kepada Melanie bahwa ia sempat mencari makanan untuk dirinya, namun sayangnya tidak berhasil menemukannya. Akan tetapi Justin membawakan sebuah baju yang dapat dipakai oleh Melanie, karena sebelumnya sudah bersimbah darah. Lalu keesokan harinya mereka melihat para zombie yang sudah berada di depan gedung tersebut.
Sepertinya para zombie datang karena mendengar suara kegaduhan yang sebelumnya mereka buat kemarin. Mereka yang panik dan terjebak, diberikan arahan tenang oleh Melanie yang menyarankan agar dirinya pergi untuk memancing para zombie itu, mengingat karena manusia seperti Melanie tak bisa digigit oleh zombie. Karena Melanie memiliki darah sama zombie-zombie itu, berkat persetujuan dari guru Justin, perlahan-lahan Melanie mulai menjalankan sebuah aksi untuk keluar melewati para zombie dengan begitu mudah. Melanie yang berjalan tanpa rasa takut seketika melihat seekor kucing yang begitu tepat mengingat ia benar-benar sangat lapar. Seketika melalui yang memakan kucing itu membuat dirinya merasa bersalah akan apa yang ia lakukan. Namun karena rasa lapar hal itu pun jadi terjadi. Setelah merasa kenyang Melanie pun segera memasuki sebuah rumah yang telah lama kosong, guna melihat barang-barang yang baru pertama kali melihat, untuk satu tujuan yaitu mencari makanan untuk teman-temannya yang tengah menunggu, hingga Melanie yang mengelilingi rumah tersebut menemukan seekor anjing yang tampak baik-baik saja, dan melalui pun langsung membawa anjing tersebut dengan melewati para zombie-zombie itu. Dengan semacam ide brilian, Melanie kini mencoba melepaskan anjing tersebut, sehingga menimbulkan suara dan para zombie itu mengejar anjing itu, sehingga Sersan dan yang lainnya pun bisa keluar dari tempat itu karena teralihkan oleh ide cerdas Melanie. Mereka yang kini melanjutkan perjalanan seketika mereka menemukan sebuah gedung yang ditumbuhi oleh tanaman aneh, berbentuk seperti sebuah sarang. Ternyata tanaman itu ditumbuhi oleh para zombie. Dan Dr. Caldwell pun mengatakan bahwa tanaman itu adalah tahapan selanjutnya dari jamur zombie tersebut. Ketika para zombie kini berkumpul, jamur yang berada di dalam tubuh mereka akan berkembang biak. Setelah itu mereka akan memproduksi Sevrola dan ketika Sevrola itu terbuka, maka zombie-zombie yang baru akan berterbangan ke seluruh dunia. Yang mana hal itu adalah akhir dari kehidupan manusia. Sudah tak bisa jalan jamur zombie melalui radio yang berada di dalam mobil laboratorium itu, sehingga manusia mereka yang mencoba berkomunikasi dengan menjadi makhluk serupa, yaitu suatu daerah mereka menemukan sebuah mobil laboratorium yang masih berfungsi. Mereka yang di sana pun sudah mulai kelaparan dan pada yang mereka seorang tentara yang bernama Karen, namun memutuskan untuk mencarikan makanan ke area luar. Di waktu bersamaan di situ juga Melanie mulai merasakan kelaparan, di mana sekarang ia mulai mencium bau dari Sersan Park, dokter dan juga Bu Guru Justin. Setelah itu mereka yang khawatir segitiga menyuruh Melanie untuk keluar guna mencari makanan, hingga di tempat lain Karen yang tengah mencari makanan mencoba memasuki beberapa rumah untuk menemukan hidangan, sedangkan Melanie telah menemukan makanannya yaitu seekor burung, yang berada di atas gedung. Setelah merasa puas menyantap, ia pun memasuki sebuah gedung itu, dan melihat banyaknya anak kecil, namun cara berkomunikasi mereka tidak seperti manusia, dan tiba-tiba ada seorang anak lainnya masuk ke dalam gedung itu, dan menyuruh kawan-kawannya untuk melihat apa yang ia lihat, yang mana di situ Melanie yakin, jika Karen dalam bahaya karena akan menjadi sasaran utama dari anak-anak zombie ini. Melanie yang langsung kembali ke dalam mobil laboratorium seketika menyuruh Justin dan Sersan Parks untuk menyusul Karen, karena segerombolan anak kecil itu adalah sesosok yang sama seperti Melanie, dan anak-anak itu pun mengincar Karen. Di tempat Karen berada ia sedang berada di sebuah toko kelontongan yang berisi bahan pangan. Karen yang tiba-tiba dikagetkan dengan anak kecil ketika ia mencoba mengikuti anak itu. Ia yang tidak menyadarinya pun langsung diserang habis oleh para anak kecil itu yang Karen tidak ketahui jika mereka adalah zombie. Sementara Sersan Park dan Melanie yang tengah mencari Karen dengan bantuan penciuman Melanie. Pada akhirnya mereka telah menemukan Karen dengan kondisi tragis. Dan tidaklah utuh, berasa tidaklah aman, mereka yang memutuskan keluar dari toko, tiba-tiba dihadang oleh segerombolan anak kecil itu, di depan toko yang akan bersiap-siap untuk memakan Justin dan juga Sersan Park. Melanie yang tidak kuasa jika mereka terancam, berusaha mulai melawan pemimpin zombie tersebut, yang menjadikan pertarungan tegang antara zombie di usia serupa. Mereka berdua pun saling melawan satu sama lain.
Namun berbekal kecerdasan yang cukup baik, pada akhirnya Melanie berhasil mengalahkan pemimpin zombie itu, yang membuat para zombie lainnya tidak berani menyerang Melanie, karena pemimpin mereka telah dikalahkan. Tanpa pikir panjang lagi, Melanie langsung membawa Justin dan Sersan Park untuk kembali ke mobil laboratorium, hingga setelah sampai di sana tiba-tiba mereka dibuat tidak sadarkan diri, karena Dr. Caldwell telah mengaktifkan gas bius di dalam mobil itu, alhasil membuat mereka bertiga tidak sadarkan diri. Hal itu pun sengaja dimanfaatkan oleh sang dokter, yang hendak bersiap-siap untuk membedah Melanie, karena Dr. Caldwell membutuhkan vaksin karena cipratan darah yang mengenai dirinya dari zombie membuatnya menjadi setengah sekarat. Akan tetapi, ternyata Melanie hanya berpura-pura pingsan, karena ia telah menahan napasnya saat akan masuk ke dalam mobil laboratorium itu, dan dengan segera, Melanie pun pergi dari tempat itu, yang membuat Ruther Caldwell pun mengejar Melanie menuju ke sebuah sarang zombie. Hingga setelah sampai di sarang itu Melanie tanpa pikir panjang langsung membakar sarang tersebut, yang langsung terlihat seperti ada sesuatu yang mencemari udara. Karena sarang tersebut telah terbakar habis. Sementara itu Dr. Caldwell yang tengah berusaha mengejar Melanie, seketika telah dikelilingi oleh para zombie dan langsung dihabisi. Lalu di lain tempat, saat itu juga Sersan Park yang tersadar dari pingsannya. Ia pun langsung mencari Melanie, yang dimana Sersan sudah menghirup udara yang kini terkontaminasi karena terbakarnya sarang zombie oleh Melanie. Hal itu membuat keselamatan Sersan Park menjadi sia-sia, karena ia mulai terinfeksi menjadi zombie. Namun sebelum ia berubah, ia terlebih dahulu menyuruh Melanie untuk menembaknya, karena Sersan Park tak mau menjadi salah satu dari mereka. Di tempat mobil laboratorium, Bu Guru Justin yang telah sadar dari pingsannya, begitu kaget, ketika ia tidak melihat siapa-siapa di mobil tersebut. Namun tak lama setelah itu ia melihat Melanie berada di luar. Melanie pun menyuruhnya untuk tidak keluar dari mobil laboratorium, karena udara sepenuhnya sudah tercemar oleh infeksi jamur, dan tidak baik untuk keberlangsungan hidupnya. Alhasil kini Bu Guru Justin tidak bisa kemana-mana, dan serta-merta menghabiskan hari-harinya di dalam mobil, sambil mengajar kembali para zombie dari arahan Melanie dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Hingga film pun kini selesai.